terjang Pak Jokowi yang dinilai semakin tidak karuan dan bahkan semakin ngawur, yang sama sekali abai terhadap nilai-nilai moral dan etika, ini tentu telah memunculkan keprihatinan dari banyak kalangan. Dari para tokoh agama, dari para intelektual, dari kalangan masyarakat sipil, dari kalangan pengusaha, dari kalangan mahasiswa dan anak muda, serta masih banyak yang lainnya. Semua bertanya-tanya, dan pada akhirnya juga mencemooh soal slogan revolusi mental yang sempat menjadi trademark dari Pak Jokowi di kampanye tahun 2014. 10 tahun lalu, revolusi mental adalah sebuah harapan yang membangkitkan imajinasi tentang Indonesia yang bersih, bebas korupsi, adil, dan makmur. Sekarang, imajinasi tersebut sirna sudah. Dan makanya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi bisa demikian membekas. Luka bisa tertoreh demikian dalam. Janji revolusi mental tidak pernah terwujud. Dan parahnya lagi, ini dia parahnya. Di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, justru nilai-nilai moral dan etika yang benar-benar runtuh. Pak Jokowi sendiri yang meruntuhkan nilai-nilai moral dan etika tersebut. Pak Jokowi sendiri yang mematikan harapan akan terwujudnya revolusi mental. Sejak terkuaknya skandal etika berat di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh keluarga besar Presiden Jokowi, yang akibatnya muncul sebutan Mahkamah Keluarga, kini semakin banyak terkuak dan terbongkar perilaku-perilaku nir-etika yang terjadi di dalam pemerintahan. Maka ini catatan pentingnya. Melihat semua kejadian dalam 3 bulan terakhir, melihat sepak terjang keluarga presiden dalam 3 bulan terakhir, kini meledaklah sudah seruan moral itu. Kini meledaklah sudah gerakan moral itu. Kita nggak bisa tinggal diam lagi. Kini semakin banyak pihak yang sudah ikut bersuara keras. Dan dengan lantang, mereka mengecam Pak Jokowi. Kecaman ini terutama muncul dari masyarakat sipil dan kelas menengah yang sadar dan rasional. Mereka sudah menentukan pilihannya untuk mendukung Ganjar Mahfud. Dan mereka sanggup bergerak sendiri, bergotong royong, pakai uang pribadi untuk ikut berjuang memenangkan Ganjar Mahfud di waktu yang tersisa ini. Hari Minggu lalu di Jakarta, beberapa tokoh senior penjaga nilai-nilai moral dan etika bangsa ikut berkumpul, ikut menyerukan perlawanan terhadap Pak Jokowi, dan ikut memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Dalam acara itu berkumpul tokoh-tokoh sepuh yang sudah sangat senior, yakni Romo Frans Magnisuseno, budayawan dan mantan jurnalis Gunawan Muhammad, aktivis 66 dan pengusaha Sofyan Wanandi, Romo Beni Susetio, dan juga aktivis hak asasi manusia Sandra Moniaga. Mereka hadir di acara deklarasi all out untuk Ganjar Mahfud yang diadakan para alumni SMA-SMA top di Jakarta. Para alumni SMA Pangudi Luhur, SMA Teresia, SMA Tarakanita, SMA Kanisius, dan banyak lagi. Sudah pasti ini adalah gerakan kelas menengah yang sadar dan rasional. Mereka mampu untuk bergerak secara mandiri. Kesimpulan dari acara di Minggu pagi itu bulat. Mereka satu suara akan bergerak all out memenangkan Ganjar Mahfud. Ini bukan gerakan politik biasa, tapi pada hakikatnya ini adalah gerakan moral. Para tokoh dan alumni bergerak karena kesadaran moral mereka terganggu oleh sepak terjang keluarga Pak Jokowi akhir-akhir ini. Para tokoh dan alumni adalah orang-orang yang ikut memperjuangkan dan memenangkan Pak Jokowi di tahun 2014. Mereka ikut memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden rakyat yang pertama. 10 tahun lalu mereka ikut terinspirasi oleh teriakan revolusi mental. Dulu mereka all out mendukung Pak Jokowi karena ingin melihat Indonesia yang bersih, berakhlak, dan maju. Tapi harapan itu kini sirna. Harapan itu kini bahkan telah dikhianati oleh sang pelontar gerakan revolusi mental itu sendiri. Makanya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi sekarang ini bisa demikian membekas. Luka yang tertoreh bisa demikian dalam.
dan perlawanan yang dilakukan niscaya akan benar-benar militan. Dalam 3 bulan terakhir, hanya dalam 3 bulan terakhir, sejak adanya skandal etika berat Mahkamah Konstitusi, gelombang dukungan kepada Pak Jokowi sudah berbalik 180 derajat. Gelombang dukungan itu sudah berbalik jadi gelombang ketidaksetujuan, gelombang kekecewaan, gelombang kemarahan, dan akhirnya menjelma menjadi gelombang perlawanan. Alasan untuk tidak memilih pasangan calon 02 sekarang ini bukan cuma penolakan kepada Eyang Prabowo dan Gibran saja. Ini sudah menjelma jadi penolakan terhadap Presiden Jokowi juga. Dan semakin hari, gelombang ini terus semakin membesar. 2 minggu menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari nanti, gelombang penolakan terhadap Prabowo, Gibran, dan Jokowi semakin membesar. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang.